berjumpa kembali dengan saya Divilia Contessa dalam kegiatan level 4 ini, berbagi dan berkolaborasi. Kali ini saya akan melakukan kegiatan berbagi secara webinar atau online dengan sahabat-sahabat teknologi dari Jawa Timur. Tentunya akan dipandu dengan Ibu Duta Teknologi, Ibu Eka Nurfiana Fatmawati. Bagaimana sih keseruannya? Jangan lupa disimak dan tonton sampai habis. Kelelawar punya sonar. Mantap. Keluarnya malam hari. Mantap. Ayo semangat ikut webinar, dapat ilmu dan inspirasi. Mantap. Luar biasa. Betul. Pengembangan dan juga penyesuaian paradigma dari pendidikan itu sendiri. Nah, hal ini juga diperkuat dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2017 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi dari guru. Mengenalkan peran dan fungsinya dalam menggambarkan sumber daya manusia yang unggul dan handal. Nah, di sini perlu adanya inovasi pembelajaran. Ya, yang ada 3 yang perlu diperhatikan, yaitu kemampuan, minat anak, dan juga gaya belajarnya. Nah, biasanya ini disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa sih tujuannya? Yang pertama, untuk membantu semua siswa dalam belajar. Jika guru menetapkan pembelajaran terdiferensiasi, maka guru merasa tertantang untuk mengembangkan kemampuan mengajarnya sehingga guru nanti akan menjadi kreatif. Nah, Bapak Ibu guru, implementasi pembelajaran terdiferensiasi dengan media pembelajaran digital itu memperhatikan setidaknya 3 hal ini, nggih. Yang pertama yaitu konten yang disesuaikan. Nah, di sini ada 2, platform pembelajaran online dan juga modul interaktif. Platform pembelajaran online, guru dapat menggunakan platform pembelajaran online yang memungkinkan mereka menyediakan konten yang disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa. Dan yang kedua, modul interaktif, yaitu pembelajaran berbasis modul interaktif memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dan mengeksplorasi konten lebih dalam jika mereka menginginkannya. Untuk yang kedua yaitu pengajaran yang beragam. Nah, pengajaran yang beragam ini contohnya bisa menggunakan video pembelajaran maupun permainan edukatif. Nah, guru dapat membuat video pembelajaran dengan menggabungkan berbagai macam metode, bisa metode demonstrasi, simulasi, proyek, dan juga lainnya. Kemudian permainan edukatif. Nah, biasanya ini lebih menarik bagi siswa karena di sini siswa bisa terlibat langsung. Biasanya anak-anak kan suka dengan game. Kemudian yang terakhir terkait dengan penilaian yang adaptif. Nah, ini contohnya tes online. Menggunakan alat penilaian online yang adaptif, di mana tingkat kesulitan soal disesuaikan dengan respon siswa. Sehingga setiap siswa diuji sesuai dengan kemampuannya. Nah, dalam metode ini saya menggunakan STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Nah, seperti yang saya kemukakan tadi, situasi saat ini yaitu adanya kemajuan teknologi yang pesat. Kemudian tantangannya apa? Tantangannya yaitu mempersiapkan generasi masa depan yang unggul dan handal dalam menghadapi persaingan global.
aksinya apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Tentu dengan membuat inovasi pembelajaran terdiferensiasi pelajar terkini. Ini yang saya lakukan. Ini saya nama petik. Kemudian setelah melakukan aksi, kita hendaknya melakukan refleksi. Nah, refleksi ini apa sih yang kita dapat dengan adanya inovasi-inovasi ini? Nah, kalau saya dalam penerapan ini, semangat siswa sangat berpengaruh pada hasil pembelajaran. Dan yang kedua, peran guru sebagai fasilitator itu sangat dibutuhkan. Kemudian, bagaimana sih langkah saya dalam membuat inovasi pembelajaran? Yang pertama, saya melakukan asesmen awal, Bapak Ibu. Nah, saya mengidentifikasi kebutuhan dan juga gaya belajar anak dengan melakukan asesmen awal. Kemudian setelah saya melakukan asesmen awal, saya menyusun bahan ajar berdasarkan dari hasil asesmen awal tadi. Selanjutnya saya menyiapkan media. Nah, media yang saya gunakan tentunya berbasis IT untuk pembelajaran. Dan yang terakhir nanti saya membuat penilaian dengan menetapkan kriteria ketuntasan dan juga mengukur kemampuan siswa. Nah, untuk media yang saya gunakan dalam inovasi saya yang berjudul PET tadi, ada media MPI, kemudian ada media lagu, saya kembangkan lagi untuk siswa auditori. Untuk yang MPI, siswa dengan gaya belajar visual, dan saya mengadopsi dari internet untuk siswa kinestetik media dengan 3D dengan menggunakan aplikasi Assembler. Akan diajak untuk bermain kuis yang seru dan asyik. Tombol pengembang. Berisi biodata dari pembuat media ini. Ada 4 menu yang saya buat. Menu pendahuluan. Pada menu pendahuluan ini berisi tentang anak-anak hebat. Selamat datang di multimedia pembelajaran interaktif. Media ini akan membantu kalian belajar dengan cara yang seru dan mengasihkan. Yuk, mulai petualangan belajarmu sekarang. Kemudian untuk materi dari media ini berganti ya. Selamat datang. Materi belajarnya saya menggunakan ada yang dengan mengembed video dari YouTube dan juga ada yang... Pernahkah kamu melihat hewan yang bentuknya jauh berbeda dengan anaknya? Namun lama-kelamaan, seiring waktu berjalan, metamorfosis dibedakan menjadi 2, metamorfosis sempurna di sini dan nanti metamorfosis tidak secara sempurna. langsung bisa mengklik Metamorfosis sempurna materi sehingga mereka itu bisa terlibat aktif dalam dalam pembelajaran. Jadi anak mungkin lebih mengena. Berikut ini contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna diantaranya kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Silahkan klik pada gambar untuk menyaksikan video penjelasannya. Boban, tunggu. Jadi anak-anak juga bisa Boban senang sekali ya bermain bersama kupu-kupu. Iya, Zak. Kemudian untuk selanjutnya yaitu latihan Selamat soal. datang di Latihan soalnya saya menggunakan drag and drop. Jadi anak-anak menggeser tahap-tahap proses metamorfosis dari dari hewan ini. Seperti ini contohnya Bapak Ibu. Nah, misalnya ini salah. Kemudian yang terakhir
yaitu ada Selamat datang. yaitu identitas saya. Saya juga tidak lupa menyatukan sumber ya Bapak Ibu. Ini pengembangnya, sumber, Selamat datang di menu utama. referensi yang saya Dalam media ini berisi tombol pendahuluan. Di sini kalian dapat melihat panduan penggunaan tombol. Tombol materi. Kalian bisa mulai lanjut untuk selanjutnya, yaitu contoh media dari yang saya kembangkan selanjutnya, yaitu lagu. Gaun hidup adalah Suara saya tahapan kurang bagus. pertumbuhan dan perkembangan bentuk tubuh pada hewan. Nah, maaf slide-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu media menggunakan aplikasi Assembler Edu. Ini untuk anak-anak kinestetik. Nanti mereka akan saya suruh untuk mencari dan di mana media-media misalnya di halaman sekolah, di sudut-sudut kelas itu. Jadi mereka berpetualang Bapak Ibu. Dan kemudian mereka akan menyeken dari gambarnya. Ini saya menggunakan diferensiasi konten yang visual. Tadi siswa menggunakan media pembelajaran interaktif atau MPI yang saya kembangkan dengan judul Persis. Kemudian untuk auditori, siswa mendengarkan lagu Metamorfosis agar lebih mudah mengingat materi. Dan yang kinestetik, siswa diajak untuk belajar di luar ruangan dengan mencari sumber belajar yang diletakkan di halaman sekolah. Untuk diferensiasi produknya, bagi siswa visual, saya menugaskan mereka untuk membuat poster dengan bantuan Canva. Kemudian untuk yang auditori, saya menugaskan mereka untuk membuat peta konsep dan menjelaskan lirik dari lagu yang mereka dengar. Untuk kinestetik, mereka saya tugasi untuk membuat diorama metamorfosis. Siswa kelas 3. Ini tahap Dari kita proses melakukan ini asesmen awal didapatkan dulu. 40% siswa memiliki gaya belajar visual, 20% siswa memiliki gaya belajar auditori, dan 40% siswa memiliki gaya belajar kinestetik. Langkah selanjutnya, saya mulai menyusun modul ajar berdiferensiasi sesuai dengan data yang saya peroleh. Sebelum melakukan pembelajaran, saya menerapkan praktik. Nah, tadi urutannya seperti itu ya, Mbak. Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, jadi hilang, ayo goyang gemas, lihat hati. Tujuan pembelajaran yang kesepakatan belajar hari ini dengan menempelkan peraturan apa yang mereka inginkan, sehingga diharapkan mereka akan mematuhi kesepakatan yang telah mereka buat. Berdasarkan hasil asesmen awal yang saya lakukan, saya memberitahu siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, peserta didik melalui gerakan mengklik dan menggeser. Di dalam MPI ini, saya juga menyiapkan materi semenarik mungkin, didukung dengan gambar dan suara. Peserta didik juga dapat melihat video YouTube yang telah saya sematkan agar lebih paham lagi terhadap materi. Untuk menguji tingkat pemahaman peserta didik, saya juga menyiapkan menu kuis interaktif di dalam MPI ini.
Peserta didik akan menggeser atau drag and drop tahapan proses metamorfosis hewan sesuai urutan yang telah mereka pelajari. Ketika menjawab soal, mereka juga akan mendapatkan feedback, baik menjawab benar maupun belum benar, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi skor yang diperoleh. Tentu hal ini akan Nah, setelah mereka melakukan dan berbasis proyek untuk menguatkan pemahaman ini, saya menerapkan tadi Bapak Ibu dan mereka berbasis proyek. Kelompok visual diberikan tugas untuk menghasilkan poster infografis dengan bantuan Canva for Education. Kelompok auditori ditugaskan untuk menceritakan kembali dengan apa yang mereka dengar. Mereka juga diarahkan. Kelompok kinestetik diberikan tugas untuk membuat diorama metamorfosis. Mereka akan diarahkan untuk kegiatan menggunting dan menempel dari suatu proses tahapan metamorfosis hewan. Hasil karya yang telah dibuat oleh masing-masing kelompok akan dipresentasikan di depan kelas. Metamorfosis ada dua, ada sempurna dan tidak sempurna. Contoh, jadi ulat, kepompong, menjadilah kupu-kupu. Selama proses pembelajaran, guru juga melakukan penilaian formatif. Kegiatan selanjutnya yaitu menutup pembelajaran. Guru melakukan kegiatan refleksi dengan meminta peserta didik menuliskan apa yang telah mereka pelajari dan melingkari perasaan mereka sesuai emoji. Saya menggunakan kuisis dengan kertas, sehingga soal evaluasi lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Setelah semua kegiatan terlaksana, guru menutup pembelajaran dengan menyanyikan lagu daerah, ampar-ampar pisang, dan juga berdoa. Pembelajarannya seru sekali. Halo, pelajaran Bu Guru Devilia sangat menyenangkan dan seru. Pembelajaran hari ini keren. Sekali, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Bapak, Ibu guru Nah, selanjutnya refleksi kegiatan pembelajaran PT yaitu ada 3 ya Bapak Ibu. Semangat siswa sangat berpengaruh pada hasil pembelajaran. Jadi sangat penting bagi seorang guru untuk memberikan semangat bagi siswa-siswanya. Kemudian yang kedua, pengemasan materi ajar yang menarik juga sangat berpengaruh pada tingkat pemahaman siswa. Semakin mereka terlibat langsung, tentunya akan semakin paham. Dan yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator sangat dibutuhkan untuk membimbing maupun menguatkan konten yang akan diajarkan. Nah,